Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di Hari Raya Kurban ini kita berkurban. Amin. Tahun ini kenapa? Ada yang berbeda nggak sih kurbannya? Ada yang berbeda. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih dikasih rizki yang berkah barokah insyaallah. Jadi bisa berkurban setiap tahun. Tahun ini kalau boleh tahu kurban berapa? Ya ada lah pokoknya segitu. Tambah nggak Bu Ayu? Enggak. Belum. 5 sapi berarti Bu Ayu? Enggak. Ada pokoknya kurban, nggak usah saya sebut. Yang nyari siapa Bu Ayu? Ah, Tumben hewannya belum sampai, dia tadi saya suruh jalan soalnya, jadi lama. Tapi potongnya kan di sini. Potongnya seperti biasa kita di rumah, karena emang udah makanan di rumah, jadi di rumah aja. Hari ini atau besok? Hari ini, insyaallah hari ini dipotong semua. Oh seperti biasa, kita tukang jaga setiap tahun. Pin kostum juga nggak sih saya sama kayak tahun-tahun sebelumnya? Iya, tadinya kita pengen bikin seragam gitu, cuma udah nggak keburu waktunya. Kita lagi lumayan lagi padat juga, jadi biasanya sih kita bikin kaos kurban biasanya. Hari ini bebas. Akan dibagikan ke warga sekitar ya? Keluarga, tetangga, saudara yang terdekat gitu. Berarti memaknai Idul Adha ini berbagi juga ya? Iya. Alhamdulillah saya masih dikasih rezeki, masih ada kerjaan, gitu ya. Insya Allah masih bisa. Bu Ayu tadi ibu sakit, Bu Ayu barusan. Tadi kurang sehat, emang ayah juga pada kurang sehat, cuma alhamdulillah itu bisa sholat Idul Adha. Tadinya ibu nggak mau sholat, cuma alhamdulillah paginya lumayan dari dia. Tapi ada perbedaan nggak sih Bu Ayu Idul Tahun ini sama tahun lalu? Apa ya? Dari perbedaan sih ya mbak, tetap sama gitu ya, alhamdulillahnya masih bisa berkurban. Mungkin ini semakin dewasa udah paham lebih dalam cara berbagi Idul Adha. Insya Allah saya udah ditanamkan dari sini dari dulu udah lama jadi dan memang udah tradisinya. Ikut milih hewan kurban nggak sih Bu Ayu? Nah kemarin nggak sempat tuh, saya waktunya biasanya kan kita datang langsung nanti sama kurban. Kemarin lewat ini aja sih dan biasanya saya sama Bilkis sama Sifat berdatang ke kurban, tapi kali ini karena mau beli malam Oke. Bu Ayu sedikit dong, ini kan Pak ADM lagi mencanangkan anak-anak bangun sekolah setengah 7 pagi gitu. Bilkis sendiri biasanya sekolah setengah 8 jam 7. Ada perubahan nggak sih Bu Ayu? Kalau dulu mungkin ya karena dekat kali ya, karena jam setengah 8 juga kan masih sama. Iya. Saya belum tahu nih kalau untuk international school Berarti peraturannya beda ya Bu Ayu? saya belum tahu. Belum. Mungkin kalau yang untuk negeri ya itu ya maksudnya udah jauh, tapi tahu saya dia tuh masih tetap dia sekarang malah justru buat sampai setengah 8 jam tujuh bulan dia sudah cukup. Berarti belum tahu ada aturan yang setengah 7 pagi untuk Kalau di sekolah internasional ya saya juga belum tahu sih. Nah ini juga lagi heboh kalau apa-apa diadu ke Kang Deddy ke barak gitu. Nah Bu Ayu juga memperlakukan itu nggak sih sama Pikit atau? Ya itu Ibun kalau lagi digolin lagi apa sedikit ngadu tapi gimana? Bu Ayu sendiri juga kayak kita suka jadi nakut-nakut misalnya suka nakut-nakut anak-anak nih gitu diarahin ke barak kalau main handphone terus kayak gitu. Karena dia memang dari dulu ya saya terapin kalau Senin sampai Jumat dia nggak boleh pegang handphone kecuali libur, kecuali minggu libur misalnya Senin libur kan. Dan anaknya juga sudah cuma adiknya aja nih yang pegang handphone. Suka ngiri nggak? Iki sama Sume main handphone protes. Bilkis suka iri sama Sume karena Sume mungkin lebih sering dibikin kan dimainin gitu. Kalau Sume sekarang udah makin besar, kalau saya udah mulai deket ke Bilkis dia udah mulai cari perhatian, udah mulai cemburu. Udah ya, oke? Selamat Idul Adha. Let me do that. Kalian gak akan percaya siapa artis yang berkurban 3 ekor sapi limosin sekaligus di Idul Adha tahun ini. Harganya bukan main, bentuknya jumbo, dan pastinya jadi sorotan warga. Ya,
Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting? Di tengah kesibukannya di dunia hiburan, Ayu kembali bikin publik terpukau dengan aksi sosialnya yang luar biasa. Penasaran kayak apa momen kurbannya? Yuk, kita kupas tuntas di video kali ini. Ayu Ting Ting kembali berkurban di perayaan Idul Adha. Tahun ini, sang biduan membeli 3 sapi limosin yang dibeli kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak yang turun langsung membeli sapi buat keluarga. Tak sendiri, ia memilih bersama sang istri, Umi Kalsum. Ia beli 3 sapi, jenisnya limosin. Tiap tahun memang sudah langganan beli di sana, kata Abdul Rozak ditemui di rumahnya kawasan Depok, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 6 Juni tahun 2025. Setiap sapi limosin Ayu Ting Ting diberikan nama. Pertama yang datang adalah milik sang biduan, kemudian keponakannya Sumera dan terakhir adalah milik sang putri, Bilqis Humaira Razak. Pantauan tim suara.com, sapi Ayu Ting Ting datang satu persatu. Terlihat, hewan tersebut memiliki bobot yang sangat besar, kurang lebih 1 ton. Terang lelaki yang akrab disapa Ayah Ojak ini. Mengenai harga, Abdul Rozak tak mau menjelaskan. Dirinya hanya tersenyum dan menggaruk kepala saat ditanya soal kisaran 500 juta rupiah. Tak hanya Abdul Rozak yang sibuk, Ayu Ting Ting juga ikut mengurus sapi. Pelantun alamat palsu tersebut bersyukur tahun ini bisa kembali berkurban. Alhamdulillah masih dikasih rezeki yang berkah barokah. Insya Allah jadi bisa berkurban setiap tahunnya, ucap Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting juga bersiap menjadi tukang jagal. Ini menjadi aktivitas setiap tahun yang dilakukan di kediamannya. Motongnya seperti biasa di rumah. Langganan di rumah jadi di rumah ajalah, ucap pelantun Sambalado tersebut. Nantinya daging-daging sapi tersebut akan disalurkan ke tetangga. Hanya saja berapa jumlah yang diberikan. Penyanyi 33 tahun tersebut enggan membeberkan. Insya Allah warga, tetangga, saudara, yang terdekatlah terlebih dahulu, paparnya. Ayu Ting Ting kembali bersyukur bisa saling berbagi kepada sesama. Ini menjadi momen untuk memaknai Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah saya masih dikasih rezeki. Masih ada kerjaan. Jadi ya insya Allah masih bisa berbagi, kata Ayu Ting Ting. Sayangnya pada Idul Adha tahun ini, kondisi orang tua Ayu Ting Ting tidak dalam keadaan sehat. Tapi untungnya, nenek dan kakek Bilqis Humaira Razak tersebut masih bisa melaksanakan salat Led yang berada di dekat rumahnya. Lagi kurang sehat memang ayah dan ibu, cuma alhamdulillah masih bisa salat, beber Ayu Ting Ting. Tadinya ibu nggak mau salat, cuma alhamdulillah paginya lumayan segar, jadi bisa ibu-ibu 1 anak tersebut. Di tahun sebelumnya, Ayu Ting Ting juga berkurban. Namun di tahun lalu, sang biduan mengorbankan 2 ekor sapi berukuran besar. Termasuk pembelian sapi. Di tahun lalu Ayu Ting Ting memilih lokasi kawasan Bogor, Jawa Barat. Ayu Ting Ting bersyukur bisa berkurban kemarin. Walaupun dalam prosesnya, sang ayah dan ibu tidak bisa bersama-sama menjalankan ibadah kurban ini. Sebab dalam Idul Adha tahun lalu, orang tua Ayu Ting Ting berkesempatan melaksanakan ibadah haji. Pokoknya meskipun nggak ada ayah sama ibu, harus tetap kurban ya, ucap ibu 1 anak ini. Wah, luar biasa ya. Aksi Ayu Ting Ting di momen Idul Adha tahun ini benar-benar mencuri perhatian. 3 ekor sapi limosin sekaligus, bukan jumlah yang sedikit, dan tentu menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama. Salut untuk Ayu yang terus berbagi rezeki di tengah kesibukannya sebagai selebriti. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan gosip terbaru dan paling hangat dari dunia hiburan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selamat merayakan Idul Adha bagi yang merayakan.